Ketemu lagi bersama kakak di Ibadah Sekolah Minggu Online kita pada hari ini. Gimana hari pertama di tahun baru? Penuh sukacita bukan? Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, memberikan sukacita yang berlimpah-limpah kepada kita dan keluarga kita. Dan sebelum kita memulai ibadah minggu kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu memberikan kami kebahagiaan, sukacita di tahun baru ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu, haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dengan judul Aku Anak Terang. Kita penyanyinya bersama-sama ya. Dan kakak undang adik-adik untuk berdiri. Firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dengan judul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita menyanyikannya secara bersama-sama ya. Shalom adik-adik, selamat hari Natal dan Tahun Baru ya. Nah, di awal tahun ini kakak ingin mengajak kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih karena pada hari ini kami memiliki kesempatan untuk bersekolah minggu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami ingin mendalami tentang arti sukacita Natal yang sesungguhnya di dalam Engkau. Kiranya Engkau menuntun kami di dalam Roh Kudus, agar kami benar-benar memahami arti dari sukacita Natal yang sesungguhnya.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, hari ini cerita kakak terambil dari Lukas pasal yang ke-19 dan Lukas pasal yang ke-15. Nah, jadi akan ada 2 cerita ya dari Lukas hari ini. Nah, yang pertama dari Lukas pasal 19. Di bawah perikop Zakheus. Nah, ada yang tidak asing lagi nih dengan namanya, tentu saja karena kita pasti pernah mendengar cerita dia. Seperti lagunya, Zakheus, orang pendek. Iya, Zakheus adalah seorang yang pendek ya adik-adik. Nah, Zakheus itu tinggal di kota Yeriko. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, jadi semua orang di kota Yeriko ketika mendengar Tuhan Yesus datang, mereka sangat senang adik-adik. Sehingga mereka pergi berkumpul di jalanan kota Yeriko itu. Mereka bergerombol, penuh sesak karena mereka ingin melihat Tuhan Yesus. Nah, salah satunya ada Zakheus adik-adik. Iya, jadi dia juga sangat senang ketika mendengar Tuhan Yesus datang. Jadi dia ingin melihat Tuhan Yesus karena dia mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang hebat. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, jadi dan juga melakukan mujizat-mujizat lainnya. Nah, jadi Zakheus ini sangat ingin bertemu Tuhan Yesus. Jadi dia berusaha lewat dari orang-orang yang menghalangi penglihatannya. Permisi, aku mau melihat Tuhan Yesus. Tapi orang-orang tetap menutup dia, adik-adik. Karena penduduk Yeriko sangat membenci Zakheus. Mereka tidak suka sama Zakheus. Karena Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia bekerja untuk kekaisaran Romawi. Jadi dia juga bekerja dengan tidak jujur. Dia mengambil uang milik rakyat. Nah, jadi semua orang tidak menyukai Zakheus. Nah, karena Zakheus tidak bisa melihat Tuhan Yesus, akhirnya dia mencari cara lain adik-adik. Lalu dia melihat pohon ara. Lalu dia cepat-cepat ke sana, dia memanjat pohon itu dan duduk di atas ranting pohon ara itu. Nah, lalu ketika dia duduk, dia ingin melihat Tuhan Yesus. Jadi dia mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang karena dia bisa melihat Tuhan Yesus dari atas pohon itu ya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus datang mendekati pohon ara di mana Zakheus ada di sana. Nah, jadi ketika sampai di bawah pohon ara, Tuhan Yesus melihat ke atas. Dia tahu adik-adik bahwa Zakheus ada di atas sana. Lalu kata Tuhan Yesus, "Hei Zakheus, cepatlah turun," kata Tuhan Yesus. "Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Wah, Zakheus yang mendengar itu terkejut adik-adik. Karena Tuhan Yesus, dia saja tadi berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Dan melihat Tuhan Yesus saja dia sudah sangat senang. Dan ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke rumahnya, dia sangat-sangat bersuka cita adik-adik. Dia bersemangat sekali. Dia cepat-cepat turun dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Tapi di balik sukacita itu adik-adik, orang-orang sangat tidak suka atas hal itu. Karena mereka tidak menyukai Zakheus. Lalu mereka berbisik, "Coba lihat, Tuhan Yesus malah bertamu ke rumah pendosa itu. Apakah tidak ada rumah lain? Kita di sini kan sangat banyak." Seperti itu. Jadi kita di sini juga mau melihat Tuhan Yesus. Tapi kenapa dari semua orang di kota ini dia harus bertamu di rumah Zakheus? Mereka seperti tidak suka Tuhan Yesus bertamu ke rumah Zakheus. Nah, tapi ketika mendengar itu, Zakheus berkata kepada Tuhan Yesus. Kita lihat pada ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wah, sungguh perubahan yang luar biasa yang terjadi pada Zakheus ya adik-adik. Nah, jadi kata Zakheus di sini, dia akan memberikan setengah dari harta yang dimilikinya. Wah, coba bayangkan ya, orang sekaya Zakheus adik-adik, dia orang yang sangat kaya, hartanya berlimpah-limpah ya, uangnya sangat banyak.
Jadi jika ia memberi setengahnya kepada orang miskin, jumlahnya tidak sedikit adik-adik. Jumlahnya akan sangat-sangat banyak. Nah, jadi ini suatu yang luar biasa ya. Nah, jika kalian bayangkan uang sebanyak itu dia berikan kepada orang-orang miskin. Nah, lalu yang kedua dia bilang, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang. Nah, jadi ketika menjadi pemungut cukai, dia mengambil bagian milik rakyat ya. Nah, jadi katanya ketika dia memeras kembali, jika dia melakukan itu lagi kepada seseorang, maka dia akan mengembalikan uang yang dia ambil 4 kali lipat adik-adik. Misalkan dia mengambil 10.000, maka dia akan mengembalikan 40.000 sebagai gantinya. Wah, hebat sekali ya. Kenapa Zakheus bisa berubah dengan sangat luar biasa seperti itu? Nah, mari kita lihat bersama-sama pada ayat selanjutnya. Pada ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa keselamatan ada di rumah Zakheus, karena dia merupakan anak Abraham. Bukan keturunan, bukan maksudnya dia asli anak Abraham ya, karena semua keturunan orang Israel adalah keturunan Abraham. Nah, jadi di sini maksudnya Zakheus itu memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Abraham yang percaya dan beriman kepada Allah. Nah, jadi Zakheus juga percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dia dan mengampuni dosanya. Jadi Zakheus di sini bertobat adik-adik. Nah, jadi dia bertobat dan mengganti semua dosa dan kesalahannya dengan perbuatan yang baik ya. Jadi dia mengembalikan semua harta yang diambilnya kepada orang-orang miskin. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus memberikan janji keselamatan kepada Zakheus. Nah, jika kalian lihat pada ayat yang ke-10, kita baca sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, dari cerita ini kita juga memaknai sebuah arti dari sukacita Natal adik-adik. Yang dimana anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang adik-adik. Nah, siapakah yang hilang itu? Itu adalah orang-orang berdosa, yaitu kita manusia adik-adik. Nah, jadi kita manusia berdosa yang telah hilang di dalam dosa ya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita jatuh ke dalam kegelapan di mana kita tidak menemukan terang. Tapi di sini anak manusia datang adik-adik. Juru selamat yaitu Tuhan Yesus datang di hari sukacita Natal ini. Di hari Natal dia datang dan mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang dan menemukan kita adik-adik. Seperti itu. Jadi itulah arti dari sukacita Natal yang pertama. Jadi kita percaya, menerima bahwa Tuhan Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya kepadanya. Sama seperti Zakheus, kita memberikan iman kita percaya kepada iman dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, seperti itu ya adik-adik dari cerita Zakheus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Lukas pasal 15. Di bawah perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, di sini kita akan mendengarkan kisah perumpamaan ya, domba yang hilang. Nah, apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu adalah cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel yang dihubungkan dengan kehidupan orang-orang Israel pada masa itu ya adik-adik. Jadi agar orang Israel bisa memahami arti kedatangan Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan ini adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus sering memberikan perumpamaan-perumpamaan agar bangsa Israel bisa memahami arti dan maksud dari tujuan Tuhan Yesus. Nah lalu kenapa Tuhan Yesus memilih cerita tentang domba yang hilang? Nah, pada saat itu adik-adik, pada masa ini orang-orang seperti para ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka bingung adik-adik. Tidak hanya mereka, tapi semua orang. Mereka bertanya-tanya karena Tuhan Yesus
adalah seorang guru yang hebat. Dia melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Tapi dia malah berteman dengan orang-orang yang berdosa seperti itu. Mereka pemungut cukai, mereka orang-orang berdosa, mereka yang sakit buta, sakit lumpuh, kesurupan. Pokoknya orang-orang yang tidak beres seperti itu. Jadi mereka bingung, kenapa Tuhan Yesus malah berteman dengan orang-orang seperti itu? Kenapa tidak berteman dengan yang sama seperti dia? Karena dia seorang guru, seharusnya dia berteman dengan para ahli Taurat, guru-guru agama, atau orang-orang Farisi. Tapi dia malah mencari orang-orang yang berdosa, adik-adik, pemungut cukai. Mereka yang bisa dibilang jarang sekali kita jadikan teman seperti itu. Jadi ketika melihat itu orang-orang bertanya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Nah, lalu Tuhan Yesus mulai dengan perumpamaan ini, adik-adik. Lalu kata Tuhan Yesus, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Kata Tuhan Yesus. Nah, jadi jika kalian, kata Tuhan Yesus, punya 100 ekor domba, kata Tuhan Yesus. Nah, jika kalian punya 100 ekor domba dan salah satunya pergi meninggalkan kawanan. Jadi satu ekor domba itu pergi ya meninggalkan kawanannya dan hilang seperti itu. Nah, berarti sisa dari domba-domba itu 99 domba ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa misalkan juga ya. Misalnya adik-adik punya mainan, misalkan mainan Lego atau mainan kelereng. Jumlahnya 100. Jumlahnya 100 butir. Nah, lalu salah satu kelereng kalian hilang atau salah satu Lego kalian hilang seperti itu. Dari 100 koleksi kalian hilang, lalu kalian masih punya 99 mainan seperti itu. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalau kelereng hilang, gak apa-apa tuh, aku masih punya banyak seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan gembala yang diceritakan Tuhan Yesus? Nah, kita lihat bersama-sama. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Nah, di sini kalau kita kehilangan satu mainan kita pasti tidak masalah ya. Kita masih punya banyak seperti itu. Nah, tapi kalau gembala ini adik-adik, ketika dia menghitung dombanya, 1, 2, 3, dan ternyata dari 100 ekor domba dia kehilangan 1. Gembala ini pergi dan meninggalkan 99 ekor domba itu, adik-adik. Dan dia mencari 1 domba yang hilang itu. Wah, itu adalah tugas seorang gembala ya, adik-adik. Dan dia adalah gembala yang baik. Nah, lalu dia pergi dan meninggalkan dombanya yang banyak itu. Nah, dia pergi melewati gunung, melewati lembah, lalu dia mencari di semak-semak, mencari di bawah, di atas, dimanapun dia mencari. Nah, lalu ketika dia akhirnya dia sangat bersukacita, adik-adik, karena dia menemukan dombanya yang hilang. Wah, dia sangat senang, adik-adik, karena domba yang dia cari sampai berjalan sangat jauh dari padang tempat dia mengembalakan domba tadi, akhirnya dia menemukan domba itu. Dan dia melupakan semua kelelahannya, capeknya, dia segera menggendong domba itu dan menaruh di atas bahunya. Nah, itu kita bisa lihat pada ayat kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, adik-adik. Nah, jadi dia meletakkan domba itu di atas bahunya. Padahal dia tadi sudah melewati jalan yang sangat jauh untuk mencari domba itu. Tapi dia tidak merasa lelah sama sekali. Dia malah bersukacita. Dia tidak marah, dia tidak kecewa, tapi dia bersukacita karena dia menemukan dombanya yang hilang. Dia berkata, akhirnya aku menemukanmu. Dari semua itu dia bersukacita. Lalu apa yang dia lakukan? Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku,
sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Wah, dia tidak hanya menggendong domba itu kembali ke padang, tetapi juga memanggil sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya, adik-adik, dan berkata bahwa dia bersukacita karena telah menemukan dombanya yang hilang. Dia membagi sukacita itu bersama orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa seorang gembala itu sama seperti Tuhan Yesus, adik-adik. Dia datang ke dunia untuk sebagai seorang juru selamat yang digambarkan sebagai seorang gembala, adik-adik. Di mana dia mencari satu domba yang hilang. Siapa satu domba yang hilang ini? Yaitu kita, kakak dan juga kamu. Nah, jadi kita adalah domba yang hilang, adik-adik. Kita sama seperti cerita Zakheus pada sebelumnya, kita adalah orang-orang berdosa. Kita salah satu orang-orang berdosa. Karena di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Nah, jadi ketika mendengar bahwa kita telah hilang, telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, adik-adik, tapi dia mencari kita. Dia datang ke dunia sebagai seorang bayi di hari Natal ini, dan ini merupakan suatu sukacita ya, adik-adik, karena Tuhan Yesus datang untuk mencari kita. Dia mencari dan mau menyelamatkan kita, domba yang sesat, domba yang hilang. Dan ketika menemukan kita, bukannya memarahi kita, bukannya menghukum kita, tapi Tuhan Yesus malah menerima kita dengan sukacita. Dia menggendong kita pulang bersama-sama dengan dia. Nah, seperti kita lihat pada ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, di sini kita tahu ya, adik-adik, bahwa Tuhan sangat bersukacita jika kita, domba-dombanya yang hilang ini, kembali kepadanya. Nah, sama seperti Tuhan juga, adik-adik, kita juga pastinya bersukacita ya, seperti domba yang ditemukan oleh gembalanya. Ketika juru selamat menemukan kita, menyelamatkan kita pastinya bersukacita ya, karena kita bisa selamat, kita menerima jalan keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, ini juga merupakan sukacita Natal yang sangat besar ya, adik-adik, karena melalui kasih-Nya Tuhan Yesus datang ke dunia dan hidup dewasa dan akhirnya mati di atas kayu salib, mengganti kita umatnya yang berdosa ini. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pastinya kita sangat bersukacita ya. Jadi sukacita Natal itu bukan soal hadiah ya, Dede, bukan soal pesta, bukan juga soal makanan yang kita makan, atau bukan soal kumpul dengan keluarga saja, bukan, sama sekali bukan. Jadi arti dari sukacita Natal yang sesungguhnya itu adalah sukacita dari kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan juga di tahun baru ini kita seharusnya juga bersukacita, kita bersyukur karena dengan kembali kita mengingat tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita juga menerima tahun yang baru, di mana sama seperti Zakheus, kita juga bertobat, adik-adik. Kita diberi kesempatan kembali untuk memulai hidup yang baru. Kita hidup di dalam kepercayaan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, adik-adik juga harus bisa menerima arti sukacita Natal ini dan percaya bahwa Tuhan Yesus datang dan telah memberi jalan keselamatan bagi adik-adik semua. Dan kita juga mengekspresikannya, menggambarkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kasih, sukacita, dan kita juga pastinya membaca firman Tuhan, berdoa, dan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Jadi kita percaya ya bahwa Tuhan yang telah menuntun kita, yang telah memberikan kita anugerah yang sangat besar di dalam hidup kita. Sampai di sini cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kiranya adik-adik bisa benar-benar mendalami kembali ya. Adik-adik boleh membaca Alkitab lagi dan memahami
dengan benar apa itu sukacita Natal di dalam Tuhan Yesus. Jadi bukan soal hadiah, baju baru, atau tentang makanan-makanan yang enak, tapi tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sampai di sini firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Kami memaknai arti sukacita Natal yang sesungguhnya bukan soal hadiah, bukan soal baju baru, bukan soal makanan-makanan yang enak, dan bukan juga soal berkumpul dengan keluarga. Tetapi juga merupakan arti di mana kami memaknai kedatangan-Mu sebagai seorang juru selamat dan Tuhan kami yang datang bukan untuk menghukum kami, bukan untuk menjauhi kami, tetapi untuk menyelamatkan kami dan membawa kami kembali kepadamu. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih untuk kedatangan-Mu, sehingga kami dapat menerima jalan keselamatan, dan kami dapat menikmati hidup kami bahkan sampai hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu terus percaya dan menaruh iman kami hanya ke dalam-Mu Tuhan, dan Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam celengan dan juga amplop ya adik-adik, dan dikumpulkan kembali saat kita ibadah sekolah minggu bersama-sama di gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Ketuk Mengetuk. Kita menyanyinya secara bersama-sama ya. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa kami, tadi kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu, serta mendengar firman-Mu. Biarlah ibadah sekolah minggu kami berkenan dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami mengucap syukur atas tahun-tahun yang telah kami lalui. Bila hari ini kami dapat memasuki tahun yang baru, kami menyadari bahwa ini semua hanyalah karena anugerah-Mu semata. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang senantiasa mengasihi-Mu, dan ajarilah kami untuk senantiasa hidup takut akan Engkau. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami, dan bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Pakai dan jadikanlah kami sebagai alat kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, kami tadi sudah memberikan persembahan syukur kami, biarlah itu boleh menjadi alat untuk pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik.
Ku mau